Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan praktik baik budaya positif dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Muhammad Adriansyah, MPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga pemaparan materi aksi nyata diseminasi budaya positif, keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Widya. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pemaparan materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Adriansyah, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulia sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat beliau kita bisa hadir berkumpul di dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan tentunya, di dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya berkaitan dengan desiminasi budaya positif. Desiminasi budaya positif seperti itu, ya. Untuk itu nanti selama pemaparan maupun diskusi nanti sesi tanya jawab, saya minta di sini kondisi suasananya cair ya, jangan terlalu tegang teman-teman. Itu. Jadi biar tidak tegang, saya ajak kita ice breaking dulu. Kasih senyuman yang terbaik, ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu ya. Sekarang ice breakingnya seperti ini. Bapak Ibu boleh berdiri, saling berhadapan dengan pasangannya. Tiga. Oke, ya kita ice breaking dulu ya biar suasananya cair. Jadi ice breakingnya seperti ini. 30 detik melihat wajah teman yang ada di depan. Oke, ya. Ya, lihat sudah ditatap. Kita lihat sama-sama wajah teman yang ada di depan. Coba sama-sama. 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, dipandang. Kalau ada yang beda dengan muka kita, dilihat. Ya kalau ketawa lepaskan ketawanya. Ya, lihat kalau hidungnya sama. Ya 30 detik, baru 10 detik. Ya, mungkin ada yang pakai kacamata, ada yang enggak, ada yang brewok, ada yang enggak. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya, semuanya sudah melakukan ice breaking. Semuanya sudah senang? Senang. Pastinya senang, tentunya, ya, karena melihat wajah temannya yang mungkin hanya berpapasan sesekali. Nah ini 30 detik, ya, terus, ya. Nah, ada yang kena marah enggak? Yang kena marah ya Pak. Cuma nata 30 detik. Nanti ada dari mata turun ke hati, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, iya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan forum kita atau presentasi kita, di sini saya akan buat kesepakatan dulu, ya. Jadi kesepakatan itu apa yang akan kita sepakati dari awal ini sampai nanti di akhir, ya. Itu selama di forum ini, ya. Itu saya sudah buat kesepakatan pemantik. Yang pertama, menghargai pendapat siapapun. Jadi teman kita ada yang berbicara, kita hargai pendapatnya, walaupun terlepas itu mengarah ke arah benar maupun tidak benar, ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Kita simak, ya. Kita selesaikan beliau berbicara, baru kalau nanti ada yang mau menyanggah silakan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kesepakatan apa lagi yang mau kita buat di forum ini? Ya, silakan Bapak. Angkat tangan ketika mau bicara. Oke, angkat tangan ketika mau bicara, ya. Oke, boleh dibantu Ibu Yulia? Dituliskan Bu, angkat tangan ketika berbicara. Angkat tangan ketika berbicara Bu Yulia. Ya. Oke, sorry. Angkat tangan ketika berbicara. Bagus, terima kasih Pak Wahidin. Ada lagi? Kira-kira? Oke, Pak Ade Broto. Izin ketika toilet. Oke, izin ketika ke toilet. Ya benar ya, Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan di forum ini kalau mau ada yang ke toilet silakan dengan sebenarnya angkat tangan lalu atau seperti ini kita kasih kode ya. Atau keluar ruangan. Atau keluar ruangan. Oke, terima kasih Pak Ade Broto. Ada lagi? Apa
kira-kira? Oke, Ibu Putri? Tidak membuat forum di dalam forum. Ya benar, kita diskusi, kita sharing. Oke, buat diskusi deh. Ya, jangan sampai tidak membuat forum di dalam forum. Ada lagi? Bapak Ibu, kira-kira komitmen kita? Cukup? Oke, terima kasih Bu Yulia. Saya bacakan kembali kesepakatan kita. Yang pertama dalam forum ini, menghargai pendapat siapapun. Sepakat? Oke, kita lanjut ke kesepakatan kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Oke, sepakat. Kemudian angkat tangan ketika berbicara. Sepakat? Oke, izin ketika mau ke toilet atau keluar dari ruangan ini. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir, kesepakatan kita tidak membuat forum di dalam forum. Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biasa kesepakatan kita yang ada di ruangan ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Ketika kita ke kelas juga, kita mengawali pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan inilah, komitmen inilah yang akan kita acuan kita untuk kedepannya, baik pembelajaran maupun ketika kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, jadi dengan adanya kesepakatan kita akan menjadi ada patokan. Nah, kamu tadi mau kemana? Mau ke toilet? Apa kesepakatan kita? Nah, bisa kita refleksikan, bisa kita tanyakan seperti itu Bapak Ibu. Begitupun di pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam budaya positif, ya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, jadi itu dalam menerapkan budaya positif itu ada konsep-konsep yang akan terrealisasi jika kita mengikuti atau menerapkan konsep-konsep inti ini. Yang pertama itu ada namanya disiplin positif. Oke, disiplin positif. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia di situ. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi ini merupakan kalimat yang awam seperti yang saya bilang tadi, dan nanti akan kita pelajari apa maksudnya. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi yaitu ya beda dengan peraturan. Kalau keyakinan itu kita sepakati bersama. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada segitiga restitusi. Itu yang kurang lebih yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan budaya positif. Nah, yang pertama ada disiplin positif. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu guru, mungkin ada pandangan atau pendapatnya berkaitan dengan disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu disiplin positif itu apa? Menurut pengalaman Bapak Ibu? Atau contohnya kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Oke, di sini penjelasannya disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, disiplin positif Pak Muklas tadi mengatakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu merupakan salah satu bentuk disiplin positif. Artinya anak ini sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam kegiatan atau perilakunya membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya tadi. Jadi dengan dia membuang sampah sembarangan, artinya belum tertanam disiplinnya berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kebersihan. Nah, kemudian dengan dia membuang sampah pada tempatnya, ya otomatis secara tidak langsung sudah tertanam nilai-nilai kebajikan dia, yaitu peduli terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan. Seperti itu. Ada lagi? Silakan Bapak. Ya, pokoknya ini silakan. Dengan kesadaran dari diri sendiri, anak mau datang ke sekolah tepat waktu, tanpa rasa takut karena dimarahi atau dapat ujian dari teman. Tapi ada
keinginan jadi anak yang bertanggung jawab seperti itu saja. Oke, jadi di sini nilai kebajikan yang ditanamkan oleh anak yang disampaikan oleh Pak Wahyudin tadi, ya itu merupakan salah satu bentuk disiplin positif. Ya benar. Jadi dia ini datang ke sekolah bukan karena paksaan, bukan karena ingin dipuji oleh teman-teman maupun Bapak Ibu guru, tapi dengan kesadaran dia sendiri. Dia datang tepat waktu, seperti itu, ya Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira bentuk disiplin positif yang pernah Bapak Ibu alami kira-kira? Oke, ya Bu Yus. Oke, silakan Bu Yus. Ya, dari teman-teman yang lain? Oke, ya itu tadi. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin. Ya, yang mana kita itu mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Sadar dulu, bukan karena dipaksa, bukan karena aturan, tapi dia sadar. Oh, saya sebagai siswa bentuk disiplin positif menanamkan nilai-nilai kebajikan. Sampah itu kalau bukan kita yang membersihkan lingkungan kita, siapa lagi? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke yang kedua. Ada di situ motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia ini, ya, ada yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi berbagai macam karakter manusia, ya termasuk di sini kita sebutkan anak, berbagai macam karakter anak, dia memiliki tujuan, dia ini melakukan motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya menghindari hukuman. Nah, itu banyak anak-anak yang melakukan kegiatan yang positif, tapi dia ini semata-mata karena takut dihukum. Belum tertanam artinya nilai positif. Jadi nilai kebajikan yang ada untuk dia lakukan itu belum ada, karena dia tadi sifatnya takut akan hukuman. Ada pemaksaan salah satunya di situ. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang tadi, kita sebagai guru, kita datang tepat waktu, ya. Itu kalau kita mau mendapat tujuannya untuk mendapatkan penghargaan, baik dari kepala sekolah maupun dari pemerintah dinas pendidikan, ya, artinya kita belum, motivasi kita itu masih belum mengarah kepada budaya positif, budaya yang baik dulu. Termasuk anak juga. Bagaimana jadi kita itu dapat mengarahkan anak itu untuk melakukan hal-hal atau budaya yang positif tanpa ingin mendapatkan imbalan, tanpa perlu dipuji, seperti itu. Itu pujian mungkin bisa kita berikan reward, tapi tujuan utamanya bukan itu. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu harus pede dulu, kita harus menghargai diri sendiri dulu dalam penerapan budaya positif. Ya, seperti itu. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat. Ice breaking lagi. Oke, ada yang mau mimpin ice breaking? Kira-kira? Oke, Bapak, silakan. Pak ini gimana, Pak? Ya. Ini Pak, yang lagu profil Pancasila ini Pak. Oh, boleh. Ya. Ini. Ya, semuanya berdiri. Yo, Bapak Ibu, sudah berdiri semua yuk. Ya, ada senamnya dan ada pannya. Ada pannya. Oke. Yuk, sama-sama. Masih ingatkan pelajaran Pancasila yang bisa diterapkan dan juga disampaikan kepada anak-anak ini. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
ya sedikit. Bagaimana, masih ngantuk? Enggak ada ngantuk. Ya, kita lanjut. Ya, jangan ngantuk. Oke. Selanjutnya pada materi ini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Pada materi kali ini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu peran kita yang ngatur, tapi dengan catatan disepakati oleh anak-anak semuanya. Seperti yang kita awali tadi di kegiatan awal forum, saya buat kesepakatan, yang mana kesepakatan ini kita yang buat bersama, ya, Bapak Ibu guru dan siswa yang buat bersama dan disepakati bersama. Itulah namanya kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Beda dengan aturan, ya. Nah, membuat keyakinan kelas ini itu harus menggunakan kalimat positif, bukan bersifat peraturan. Contoh, tidak boleh mencontek, misalnya. Itu masih sifatnya belum menjadi kalimat positif. Ya, itu salah satunya perintah. Jadi kira-kira kalimat positif yang bisa kita buat untuk peraturan tidak boleh mencontek apa kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan Pak Mulas. Sportif dalam mengerjakan tugas. Oke, itu bisa. Sportif dalam mengerjakan tugas. Jadi kalimat sportif ini bisa mencakup keseluruhan, ya. Jadi kalimat tadi kalimat negatif, tidak boleh mencontek. Dulu mungkin kita sering mendengar itu, anak-anak tidak boleh mencontek. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ini kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif. Jadi kalimat negatif tadi ataupun kalimat peraturan atau perintah tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu, ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan tentunya. Pasti ya. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan modul budaya positif itu. Yang pertama, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Ya, salah satunya bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Makan. Ya, makan, bernafas itu kurang lebih ya, itu salah satu cara kita untuk mempertahankan kebutuhan kita. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok kita yang mau tidak mau tetap harus terpenuhi untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini banyak sekali kasus-kasus yang mungkin sering kita alami di kelas. Ya, anak-anak itu di dalam satu kelas misalnya berjumlah 32 orang, pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di rumah dia sudah diperhatikan oleh orang tua yang luar biasa. Ada juga yang sebaliknya, dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Ya, nah jadi di sini nilai kasih sayang, rasa diterima. Jadi ada anak yang, jangan kita salahkan anak yang mungkin hyperaktif. Mungkin dia ingin, ya tentunya dia ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Biar teman-temannya memperhatikan, oh ini aku loh, ini saya loh, tolong perhatikan saya. Mungkin caranya, ya dia tadi sering ribut di kelas, usil. Setelah itu kita harus pahami dulu, kira-kira, oh ternyata kebutuhan dasar ini di rumah dia tidak mendapatkan perhatian seperti itu, di lingkungan lain juga tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Jadi dia mengeksplor di sekolah, di kelas tadi. Karena itu dengan dia melakukan hal yang sedemikian, otomatis Bapak Ibu guru memanggil, hey Budi, kenapa seperti itu? Otomatis teman-teman memperhatikannya. Bapak Ibu guru, iya, anaknya jadi caper, aktif, pengennya ditepuk tangan, disorakin, dilihatin oleh teman-temannya, ya seperti itu. Jadi ada rasa ingin diterima, karena itu tidak dia dapatkan di luar. Kemudian ada kebebasan, ya kebebasan. Anak-anak ini juga butuh
kebebasan. Kebebasan dalam hal ini ya mungkin kalau di pelajaran olahraga, ya anak-anak pengen bebas biasanya ya Pak Arya, pengen bebas. Oh Pak, saya mau main bola Pak. Tetap kita sebagai guru harus mengikuti yaitu tadi berpihak kepada murid tadi ya kita harus tetap. Namun harus ada elemen atau pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, misalnya anak-anak kita hari ini belajar dulu berkaitan dengan materi bola basket, nanti setelah itu baru kita main bola bersama. Jadi anak-anak itu tetap mendapatkan kebebasan dia untuk bermain dan kita sebagai guru tetap dapat menerapkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya kesenangan. Ya, tentunya kita sebagai guru juga butuh senang, pastinya. Ya, jadi kesenangan dan juga kemudian yang terakhir ada penguasaan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia inilah yang ada dan dapat kita terapkan. Ada juga yang kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak Ibu alami semuanya. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami kasus. Ya, nah di sini saya punya kasus yang dialami oleh Ibu Ani. Nah, Bapak Ibu boleh sambil membaca di depan. Kira-kira nanti kita simpulkan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Ibu Ani maupun si Tommy yang ada di kasus ini. Jadi saya bacakan. Kasusnya Ibu Ani ini seorang wali kelas, ya, wali kelas 72, yang mana dia ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya di kelas yang bernama Tommy. Beberapa anak juga telah mengeluh karena Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Ya, nah, jadi menghadapi kasus seperti Bu Ani ini, apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Tommy ini untuk melakukan hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Pak Wahidin. Ya Pak. Kalau dilihat dari perilakunya, Tommy ini kurang makan ya. Kurang makan, iya. Oke. Minta bekal makan siang teman-temannya. Kalau dari teori dasar kebutuhan tadi, perilaku Tommy didasari karena dia bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup, dia mungkin di rumahnya nggak dapat bekal, dia mintalah bekal dari teman-temannya secara paksa karena dia ingin bertahan hidup, kalau tidak dia mati misalnya. Iya. Ya, bisa. Kalau saya sebagai Bu Ani, tentunya akan saya panggil si Tommy-nya, saya akan tanyakan sebenarnya kenapa. Apakah dia mengambil makan temannya cuma karena pengen have fun, senang-senang aja, iseng, atau pengen bikin puasa? Bisa saja dia kebutuhan yang dipenuhi kebutuhan akan penguasaan, pengen bikin puasa, izin makan siang kamu, ya kan? Atau sekedar pengen senang-senang. Kalau pengen senang-senang juga jadi si anak ya kan? Semua kawan-kawannya dipintain makanannya karena dia merasa senang dengan makanan orang lain. Nah ini akan saya identifikasi dengan baik. Kalau dia memang karena kurang makan, ya bagaimana caranya kita bantu, ya kan? Kita bantu bekal makan siangnya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Widin. Luar biasa, ya. Mungkin anak ini tadi kata Pak Widin, kelaparan, udah dapat sangu, ya. Jadi dia ada kebutuhan penguasaan tadi Pak ya, kemudian bertahan hidup. Oke, ada lagi teman-teman yang mau berpendapat berkait dengan kasus Bu Ani dan Tommy ini? Bu Enda? Ada? Sudah ada. Oke, ya. Nah, jadi di sini ada alasan, ya. Benar yang dikatakan Bapak Wahyudin tadi. Salah satu alasan yang bisa kita identifikasi, ya. Orang tuanya tidak membawakan dia bekal.
Jadi tidak dibawai sangu, tidak dibawai bekal. Nah, dalam hal ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tommy tadi, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin lihat teman-temannya tadi, dibawai bekal baru. Dia tadi enggak, ya. Jadi dia juga butuh kasih sayang. Jadi dengan meluapkan tadi, minta dengan temannya tadi, dia ingin agar bisa mendapatkan kasih sayang tadi, bisa bertahan hidup juga tadi kata Pak Wahyudin. Ya, kemudian bisa kita identifikasi karena merasa senang temannya memperhatikan dia. Jadi dia minta sini, minta ayammu, minta tempemu. Jadi dia ambilin semua, jadi teman-temannya jadi terfokus ke dia. Walaupun sebenarnya teman-temannya jadi risih, dia senang menjadi bahan perhatian. Nah, di sini kebutuhannya yang ingin dipenuhi oleh si Tommy tadi, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima juga. Ya, seperti itu. Ya, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu ada kemungkinan untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi identifikasi karena temannya itu jadi takut dengannya dan menuruti keinginannya. Jadi dia merasa berkuasa. Teman-temannya jadi takut, dia berkuasa. Jadi dia langsung meminta makanan dari teman-temannya itu. Ya, jadi kebutuhan kekuasaan dari si Tommy ini. Dan yang terakhir, dia merasa bosan dengan makanan. Ya, mungkin saja dia dibawakan oleh mamanya, dibawakan oleh ibunya untuk makanan, namun dia bosan. Itu. Nah, makanya itu juga Bapak Ibu berkaitan dengan cara kita sebagai guru. Ya, ketika anak-anak mungkin bosan atau cenderung tidak memperhatikan kita, ya kita harus introspeksi dulu. Mungkin anak-anak bosan dengan cara pembelajaran atau pengajaran yang kita berikan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut. Kita harus introspeksi dulu. Ya, mungkin dia tadi bosan, dia pengen bebas. Sekarang tinggal cara kita untuk menginovasi pembelajaran yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini peran kita, berkaitan dengan peran kita. Ya, jadi dalam posisi kontrol restitusi ini, yang pertama peran kita itu sebagai penghukum, ya. Kemudian peran kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi bagaimana caranya kita anak itu tidak terpojokkan, tapi dia itu merasa, kegiatan yang saya lakukan ini, hal yang saya lakukan ini salah. Jadi dia itu merasa bersalah dengan sendirinya. Kemudian guru sebagai teman, ya, guru sebagai teman ini ada positif, ada negatifnya. Jadi jangan sampai kita tetap membatasi peran kita sebagai guru. Dan jangan sampai anak-anak terlalu berlebihan karena menganggap kita tadi teman tadi jadi semena-mena. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi tetap peran kita sebagai teman itu jadi dengan kita memposisikan diri kita sebagai teman, anak-anak tadi mungkin ada yang berkeluh kesah atau kesulitan dalam belajar, dia bakal sharing. Pak, Bu, tadi pembelajaran tadi terus terang saya kurang jelas Bu. Boleh nggak dijelasin lagi? Nah, karena menganggap teman tadi, jadi dia mau bercerita, mau untuk mendekati kita. Coba kalau kita cenderung otoriter seperti itu, ya otomatis anak-anak tadi, nggak ngerti, ya sudahlah. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu, tetap kita dalam posisi kontrol kita. Ya, kemudian guru sebagai pemantau. Ya, guru sebagai pemantau dan terakhir guru sebagai manajer. Ya, itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi berkaitan dengan kita sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ya, nah jadi dalam hal ini posisi kita sebagai posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dari murid tersebut. Jadi bagaimana caranya kita agar murid itu bisa sharing dan bercerita dengan kita dengan leluasa, seluas-luasnya, dan
bagaimana cara penerimaan kita terhadap jawaban sehingga anak-anak tadi merespon dan mampu bercerita dengan kita. Oke, nah ini kira-kira motivasinya tadi kita sebagai penghukum, ya. Perbuatan guru tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan keluarkan kamu. Itu yang motivasi eksternal, identitas yang gagal. Bagaimana caranya? Ya kita sebagai penghukum tadi, kita harus jadi hasilnya dari tadi apa? Anak-anak jadi memberontak. Dia jadi pendendam, menyalahkan orang lain. Nah sebaliknya, kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kalimat yang tersebut kita sampaikan, maka apa yang akan terjadi? Anak akan menyembunyikan, menyangkal hal tersebut, bahkan berbohong. Itu yang akan terjadi. Nah, kalau dari posisi kontrol yang positif itu sebagai teman, jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya lakukan. Contohnya yang kita katakan, lakukan nak untuk Bapak Ibu. Kemudian ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi misalnya anak, contohnya yang kita katakan, lakukan nak untuk Bapak Ibu. Kemudian ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi misalnya anak-anak melakukan kesalahan atau menjatuhkan sesuatu, jangan kita langsung salahkan atau kita hardik langsung kita tunjuk, jangan. Kita berikan efek positifnya, kita ya sudah nak, nanti Bapak Ibu bantu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian guru tadi sebagai pemantau, ya, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah itu kita sebagai pemantau, perannya kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi manajer. Kita mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini terhadap hal-hal tersebut? Nah, seperti itu, ya. Jadi tujuan atau hasil akhirnya nanti menguatkan. Kita hanya sebagai penguat, ya, penguatnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Sebelum itu kita ice breaking lagi, boleh Pak ya? Oke. Ya. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya sebut satu, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Kalau saya sebut dua, tepuk tangan dua kali, kiri dan kanan. Kalau satu tepuk tengah. Kalau dua, tepuk kiri, tepuk kanan. Kalau tiga, tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk atas. Ya. Kalau empat, dua kali tepuk kiri, dua kali tepuk kanan. Kalau lima, dua kali tepuk kiri, dua kali tepuk kanan, satu kali atas. Kita coba sama-sama. Yuk, boleh berdiri, boleh? Ya, yuk, sama-sama yuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Agak cepat kalau tepuk empat. Tepuk empat. Tepuk lima. Tiga kali tepuk lima. Fokus. Ya. Kelihatan ini yang enggak konsentrasi. Nyanyi Pak, nyanyi. Iya, kita suruh nyanyi. Ya, konsekuensinya kita suruh nyanyi, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk empat, tepuk lima, lima kali tepuk lima. Ibu ya, apa konsekuensinya tadi? Nyanyi. Ya, ibu ya, jadi di ibu bila. Ya, ca sealbum be. Banyak selirik kan?
Bebas satu lirik aja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkoran untukmu. Oke. Terima kasih Bu Yulia. Nah, kita lanjut ya pada materi terakhir ini tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini, ya kita ini segitiga restitusi namanya ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi kebutuhan. Jadi dalam hal ini, ya peran kita itu sebagai guru, kita itu menstabilkan identitas yang pertama. Ya contoh, ya dalam kasus ini. Anak tertidur di kelas, khususnya pembelajaran, biasanya ini pembelajaran yang siang hari, ya pembelajaran atau kasus yang ada di luar di jam belajar, ya anak tertidur di kelas. Ya, yang pertama kita harus lakukan, anak itu ketika misalnya Pak Ari sedang tertidur di kelas, ya kita sampaikan, kita datangi ke anak itu atau bilang yang di sebelahnya, coba bangunkan. Kita tanyakan dulu kenapa dia tidur. Ya, kemudian suruh dia cuci muka terlebih dahulu, dan jangan kita hardik atau jangan kita introspeksi di situ, di forum tersebut atau di kelas. Jadi nanti bisa kita sampaikan, oke Pak Ari, nanti jam istirahat atau jam pulang sekolah temui saya ya. Nah, anak akan merasa nyaman. Tentunya jangan kita judge atau jangan kita marahin ketika saat itu juga, ya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, yang tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu kita menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, pernyataan yang bisa kita lakukan yaitu, oke Pak Ari atau Nak, silakan duduk. Ya, dia tadi sudah nemuin kita, jam istirahat kita tanyakan dulu, sudah istirahat tadi Nak? Sudah jajan, sudah. Jadi anak itu sudah merasa nyaman dulu untuk bercerita. Pasti bukan anak datang itu takut bakal kena marah. Enggak, biar kita buat dia biar merasa nyaman dulu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Ya, saya dulu juga pernah seperti itu ketika masih di bangku sekolah. Saya pernah tertidur di kelas. Ya, jadi anak itu mulai tergugah untuk bercerita alasannya tadi kenapa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik sebenarnya mencari tahu siapa yang salah, ya, tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, ya. Jadi anak itu bakal cenderung pasti akan bercerita dengan nyaman, leluasa. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Padahal kamu biasanya tidak pernah tidur di kelas. Kenapa bisa seperti itu? Dia akan bercerita, oh Pak, semalam tuh saya begadang Pak, nonton bola final Pak, sayang nian ditinggal tuh, ya, MU lawan City. Oh, jadi kawan-kawan tuh nonton gak? Udah mungkin aku udah nonton Pak. Oh, jadi kamu tertidur? Iya, bangunnya jam berapa? Kesiangan Pak. Sehingga sayanya datanya agak telat dan juga saya tertidur di kelas jadi ngantuk. Jadi anak-anak akan leluasa saja untuk bercerita. Ya, kita juga tanyakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa tertidur di kelas, bukan pembiasaan. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, artinya berubah dari sikap yang baru. Ya, kemudian ada contoh pertanyaan tentang keyakinan. Ya, keyakinan ini kamu masih ingat keyakinan di kelas kita? Apa salah satunya? Ya, apa tadi? Misalnya belajar dengan penuh semangat, keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kamu semangat tidak? Oh, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita. Tanyakan apa konsekuensinya? Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif yang bisa kita lakukan tadi. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya,
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Muhammad Adriansa atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana apabila Bapak Ibu guru sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh kita buka dengan 2 pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak Ade Broto, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ardi, tolong di slide-nya dikembalikan lagi. Nah itu tuh. Ya. Saya menanyakan tentang motivasi perilaku manusia tadi itu yang ada kurang sayang itu tadi ya. Nah tadi kalau misalnya anak-anak itu yang tukang ngadu ke gurunya itu gimana? Itu masuk ke motivasi perilaku manusia seperti apa? Maksudnya gini, anak itu dia tuh kalau dalam kelas melihat ada yang kurang pas atau melanggar aturan kelas, jadi tiba-tiba mereka tuh ngadu semua ke guru atau wali kelasnya lah terutama. Nah itu tuh bagaimana cara kita menyikapi satu persatu aduan dari siswa kita tersebut, Pak? Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kedua. Oke, Bapak Muklas, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muklas Ferdian, mau menanyakan ini. Dan tadi kan kita bahas tentang disiplin positif, ya kan? Salah satunya tadi ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Nah, yang pastinya kalau kita terus keyakinan kelas itu kan ujungnya diakhiri dengan konsekuensi, Pak. Benar nggak sih? Atau kalau kita sebutnya hukuman. Nah, karena kita bahas disiplin positif, mungkin istilah hukuman kita ganti aja kayak refleksi ya gitu. Nah, boleh minta sarannya nggak? Kira-kira kalaupun kita harus memberikan refleksi seperti apa yang harus diberikan ke siswa dan tidak membuat siswa menjadi terbebani dengan refleksi yang diberikan. Kadang-kadang kita memberikan refleksi, misalnya yang paling mudah bersihin apa, misalnya WC ataupun misalnya push up. Nah, gimana bagus refleksi itu yang baik dan tidak membebani siswa dan siswa ini ikhlas. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Ardiansyah? Langsung dijawab. Ya. Oke, terima kasih Pak Ade Broto dan juga Pak Muklas. Ya, jadi Pak Ade Broto dulu yang saya jawab berkaitan dengan kasus anak yang tadi, yang caper tadi ya Pak Ade Broto. Poin atau nilai yang sangat dibutuhkan oleh anak ini atau yang memang yang dia lakukan ini, dia butuh kasih sayang Pak, rasa kasih sayang dan rasa diterima, ya. Sehingga karena dia apa sih, kita harus tahu dulu, kita harus bisa identifikasi dulu kenapa dia ini bisa caper di kelas, ya. Jadi temannya baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ade Broto terlebih dahulu ya Pak. Berkaitan dengan kasus anak yang caper ini tadi, ada pun kebutuhan yang memang ia butuhkan, ya. Kita yang pertama, tahapan pertama kita harus identifikasi dulu kenapa dia bisa hyperaktif atau caper seperti itu, ya. Misalnya teman-temannya lagi ngerjain tugas di kelas, tiba-tiba dia tertawa sendiri atau pura-pura batuk, seperti itu. Itu sering kali, bukan sekali dua kali, tapi sering sekali di pembelajaran guru-guru yang lain seperti itu juga. Nah, jadi dalam hal ini boleh kita panggil anak tersebut, kita identifikasi dulu kenapa, apa sih alasan anak tersebut melakukan hal yang sedemikian. Ya, ternyata salah satunya bisa kita tarik kesimpulan kasih sayang dan rasa diterima. Anak ini mungkin secara pembelajaran akademiknya tidak terlalu menonjol,
Ya, nah tapi dia ingin menonjolkan dirinya dengan cara yaitu tadi dia caper, dia minta perhatian dari teman-temannya, bahkan bapak ibu gurunya yang sedang mengajar. Makanya dia lakukan hal sedemikian berulang-ulang kali. Mungkin seperti itu Pak Broto. Oke, terima kasih. Saya lanjut jawab ya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Pak Muklas tadi tentang bagaimana cara kita memberikan pemahaman ya dari keyakinan kelas tadi ketika anak melanggar seperti itu, baik berupa konsekuensi maupun refleksi. Jadi Pak Muklas saya contohkan, misal anak ini tertidur tadi ya. Jadi kasusnya ini anak tadi tertidur di kelas. Ya, kita lakukan segitiga restitusi tadi. Ya, kita lakukan segitiga restitusi tadi. Kita stabilkan dulu identitas. Kita buat anak itu merasa nyaman untuk bercerita. Kemudian kita tanyakan, kita berikan solusi, dan yang terakhir kita ingatkan kembali keyakinan kelasnya. Nah, masih ingat keyakinan kelas kita? Iya tadi Pak, semangat belajar. Oke, kamu melanggar untuk keyakinan semangat belajar ini. Jadi konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi di sini kalau dulu mungkin kata Pak Muklas tadi memberikan hukuman, membersihkan apa. Nah, mungkin kita lebih karena disiplin budaya positif itu kita lakukan hal yang bersifat positif dan memang berkaitan dan bermanfaat untuk anak tersebut. Misal, anak tadi tertidur, otomatis dia tertinggalan pembelajaran. Kita minta anak tersebut, kamu silakan catat ulang apa yang materi kamu tertinggal tadi. Lihat teman sebangkumu, ya, apa ada materi yang tertinggal tadi, kamu salin ulang ya. Terus kamu pelajari lagi, kamu refleksi, kamu tanyakan lagi ke temannya. Ya, jadi anak-anak tetap dia dengan konsekuensinya dia melakukan kesalahan, namun juga dia tetap menyadari dan harus melakukan hukuman atau konsekuensi yang terhadap kasus yang dia lakukan tadi. Mungkin seperti itu Pak Muklas. Ya, baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula pemaparan dan pemahaman praktik baik budaya positif oleh Bapak Muhammad Ardiansyah pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ardiansyah mendapatkan kebaikan untuk dirinya dan kita semua. Baiklah, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara atau MC pada pemaparan hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Apa? Ya, kita akan membuat kesepakatan yang akan kita sepakati bersama, ya.
dan akan kita terapkan selama 1 semester dan 2 semester ke depan. Ya, kesepakatan kelas itu berupa, misalnya contohnya apa? Ada yang bisa kira-kira berpendapat tentang kesepakatan kelas? Ada yang berani? Oke, ya. Oke, dilarang berbicara saat guru sedang mengajar, ya. Itu kesepakatan. Oke, ya. Itu tadi, ya. Ketika guru sedang berbicara, dia tadi minta dengarkan, ya. Nah, kalimatnya itu kan berupa dilarang. Kita akan berubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Dilarang berbicara ketika guru sedang berbicara. Kalimat positifnya seperti apa? Ya, kalimat positifnya artinya menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, kalian akan tulis nanti seperti itu, ya. Bapak akan bagikan kertas ini. Silakan anak-anak nanti tulis keyakinan, kesepakatan kelas atau kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Paham? Oke, silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, anak-anak, sudah Bapak bagikan kertasnya, silakan kalian tuliskan keinginan, ya, kesepakatan kelas atau kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Silakan. Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak, sudah kalian tuliskan, sekarang Bapak minta kalian silakan tempelkan kertas yang sudah ditulis tadi di bagian kesepakatan kelas atau kelas yang diinginkan. Mulai dari kelompok ini, silakan tempelkan satu persatu. Ya, boleh. Ya, silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Nah, kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas atau kelas yang kalian inginkan. Ya, Pak Ardi sudah mengecek dan melihat apapun yang kalian tulis. Bapak ambil beberapa yang sama. Ya, salah satunya keyakinan kelas kita menghargai orang yang sedang berbicara. Apakah semuanya sepakat? Jadi kita harus menghargai teman kita maupun Bapak Ibu guru yang sedang berbicara. Yang kedua, mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Ya, itulah ya etika kita ketika kita mau berbicara atau berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Kita sepakat? Oke. Terus keyakinan kelas yang ketiga, menjaga kebersihan. Artinya semuanya harus bisa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya.
Sepakat? Oke, kita lanjutkan ke yang keempat. Membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, jadi apabila teman kita sedang kesulitan, ya kita bantu. Apakah semuanya sepakat? Dan kesepakatan kita yang terakhir, berbicara yang baik dan sopan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.